Salam sejahtera bagimu, Amangenang. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami boleh bersekutu di dalam firman-Mu, dan kami dikuatkan, dihibur untuk melakukan yang diinginkan Tuhan. Terpujilah Kristus, kami berdoa. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Amangenang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya perjalanan iman kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa kita membutuhkan firman-Nya dan kita mengenal apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari sesuatu yang lebih dekat yang kita sebut dengan kejujuran. Dalam perjalanan keseharian di sebuah media sosial, kita selalu diperhadapkan dengan gambar yang menarik. Baik itu secara selfie maupun orang yang mengambil gambar. Orang yang melakukan itu tentu akan membuat hasilnya jauh lebih baik dari aslinya. Seakan-akan ada filter sebelum dia memostingnya dan menunjukkan satu karya yang baik. Baik itu sikap maupun gambar dan estetika lainnya. Ada motivasi yang terdalam ketika orang menunjukkan foto yang diupload. Apakah dia ingin dilihat, apakah ia ingin dipuji, atau ingin menunjukkan sesuatu yang besar dalam dirinya, bahwa dia mempunyai potensi, baik dari karya maupun dari penampilan. Hari ini kita belajar tentang dosa. Dosa yang diakui dengan jujur, yang bagi Rasul Paulus adalah satu hal yang membuat kita mengenal dan semakin mengetahui bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dan tidak ingin hilang di tengah kehidupan orang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Seakan-akan firman Tuhan ini adalah penghakiman. Namun kacamata iman kita akan mengatakan ini adalah sebuah ajakan. Sebuah diagnosa terhadap realitas objek dalam kehidupan kita. Kitalah yang diajaknya untuk mengenal bahwa dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan tidak sedang menghakimimu, tapi mengajakmu dengan lebih dekat. Dia pakai kata hamartia untuk kata dosa, yang artinya sebuah tindakan dari olahraga yang meleset. Ibaratkan memanah, dia meleset dari sasaran. Kemuliaan Allah tidak tepat sasaran, sehingga kemuliaan itu hilang. Dia tidak sesuai di pusat lingkaran targetnya. Kita yang mempunyai niat baik, menjadi orang yang baik, orang tua yang sabar, pasangan yang setia, pekerja yang jujur, tetapi ada sesuatu dalam diri kita yang disebut dengan dosa. Atau bahasa saya dibilang kekurangan bawaan, kecenderungan ego, yang membuat hasil dari pergumulan kita itu semakin meleset. Tidak pada standar kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan lihat apa kata kehilangan dalam firman Tuhan ini. Dia pakai kata hystereo untai, yang artinya kehilangan bukan karena barang yang jatuh, melainkan sebuah kekurangan. Jadi dosa itu membuat lebih besar kebaikanmu atau anugerah Tuhan yang kamu alami, sehingga kemuliaan Allah itu tertutup.
Dosa membuatmu tidak utuh, membuat kita tidak utuh. Kita kekurangan seperti seorang pelari yang hampir mendekati garis finish, namun ketika dia mendekati garis itu, ternyata garisnya berpindah. Karena standar kemuliaan Allah tidak bisa diukur hanya dengan kemampuan kita mengejarnya. Karena kemampuan kita berpikir, kemampuan kita bertindak. Karena kemuliaan Allah hanya ada dalam diri Yesus. Jika kemuliaan Allah itu adalah satu hal yang memungkinkan kita mendapatkan kemuliaan Allah, artinya jangan menjauh dari Allah, supaya kita tidak kehilangan kemuliaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, ataupun dalam pekerjaan, ataupun yang sedang menuju kantor. Kita diciptakan Allah dalam gambaran imago Dei. Namun dosa merobek gambar itu, sehingga kemuliaan Allah tidak lagi terpancar. Dia tidak utuh melalui hidup kita. Jika hari ini saya mengajakmu, ada satu pelukis dalam tradisi Jepang, kita sebut saja kintsugi, tukang kayu emas. Atau dalam istilahnya yang dipakai golden joinery. Seni Jepang yang memperbaiki tembikar yang rusak dengan memperbaiki potongan-potongan yang retak dan disambung dengan lem, dan di luarnya diberikan serbuk emas. Yang tadinya hancur, tapi karena emasnya dia berharga. Dia utuh. Dia indah. Dia layak untuk dinilai dengan begitu berharga. Garis-garis pecahnya tertutup. Garis-garis pecahnya menjadi indah. Roma 3 ayat 23 mengakui dan mengajak kita mengakui bahwa kitalah keramik yang pecah tadi. Karena Kristuslah membuat kita pulih dan disembuhkan dari dosa. Dan itu adalah anugerah. Paulus mengajak kita dengan lebih dekat, secara khusus jemaat Roma saat itu, yang sedang mengalami ketakutan yang begitu pekat karena kejaran dari kekaisaran, dan begitu takutnya karena adanya propaganda yang membuat mereka tertekan. Paulus mengajarkan kepada kita, berhentilah untuk menilai orang lain. Berhentilah untuk membuatmu menjaga jarak dengan Allah. Karena Allah ingin kita dipulihkan. Kemuliaannya membuat kita mengenal bahwa kamu berharga. Kita juga diajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Dosa membuat kita sulit menerima kemuliaan Allah. Namun lagi-lagi, Tuhan mengatakan kepada kita, kamu tidak sempurna. Aku tak sempurna. Kita berharga. Biarkanlah Allah yang sempurna itu membuatmu menunjukkan kemuliaan Allah, dan orang melihat kesempurnaan Allah kepada kita melalui anugerahnya yang memulihkan. Yang terakhir, hiduplah bersyukur bukan dengan ketakutan. Biarlah Allah yang besar itu menjadi satu kekuatan kepada kita, walaupun kita tidak tahu sampai mana kita mampu bertahan, tapi satu kepastian, kita dipenuhi dengan Kristus dan kita pun mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Gantungkan harapanmu kepada anugerahnya, dan biarlah usahamu bukan menjadi yang utama, karena kemuliaan Allah hanya dapat diterima ketika Allah, Yesus yang lahir itu, diterima
di dalam kehidupan kita. Saya akhiri. Firman ini bukan akhir seperti penghakiman, tapi sebuah pintu masuk untuk kita dibenarkan oleh anugerahnya. Kita diminta untuk menyerahkan diri dengan benar. Rasul Paulus mengajak kita bukan untuk merendahkan harga diri, tetapi untuk meruntuhkan kesombongan kita. Bahwa untuk sampai kepada kemuliaan Allah, yang dibutuhkan adalah menerima Kristus dalam kepasrahan dan berserah diri. Karena itu jangan takut dalam perjalanan hidup tahun 2026, kemuliaan Allah yang sudah diberikan kepada kita adalah cahaya hidup untuk kita melihat pengharapan dan mampu berjalan di tengah kesulitan apapun. Dan Tuhan kembali memulihkanmu untuk melihat rencananya yang besar. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Kami yang berdosa diberi kesempatan oleh Kristus untuk menerima kemuliaan Allah. Biarlah Kristus boleh memulihkan kami, dan kami tahu melihat perjalanan hidup kami dalam cahaya Kristus, dan kami dituntun bersuka cita di dalam hari-hari kami. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lama. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.